Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Zainal Anwar sebagai dosen mata kuliah Islam dan Budaya Jawa, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Gegana Ariel Seda ingin mengkaji serta memberikan tanggapan apa yang saya pelajari mengenai perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Baik, langsung saja. Perjanjian Giyanti ini merupakan sebuah peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai peringatan kolektif masyarakat. Dengan peristiwa tersebut, perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana ketiga, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api politik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa gegernya pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Pada waktu itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana kedua dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana kedua. Namun luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya dia meminta izin kepada kakaknya Pakubuwana kedua. Kemudian yang diberikan tanggapan, Pakubuwana kedua memberi tanggapan, daripada tahta saya dikurangi, lebih baik buanglah saja saya sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa, ujar Pangeran Mangkubumi. Akhirnya diberi bekal berupa uang 3.000 ril. Ini sebagai jatah makanan anak buah. Tanggapan dari Pakubuwana kedua. Kemudian sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit Belanda dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong gubernur dari VOC untuk Jawa Utara, Nicholas, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Nicholas melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Nicholas bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksanakan. Dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana ketiga, sang pengganti Pakubuwana kedua. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana ketiga menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Kemudian perjanjian ini ditandatangani di desa Giyanti, yang lebih tepatnya di Karanganyar, Jawa Tengah. Akan tetapi setelah keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika selepas perjanjian Giyanti, proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lainnya seperti bahasa mengalami proses yang panjang. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa
yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan sebuah pemberontakan. Nah, seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga Trah Pangkubuana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam pergerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan menandatangani perjanjian Salatiga. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah yang kini dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Karya Mangkunegaran Lelana Jaya Wisesa Senapati ing Alaga Satria Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian berhenti pada tahun 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas. Dari kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualam. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model, orientasi politik dan budaya masing-masing. Dinamika politik dan yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini di masa Republik Indonesia. Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualam menjadi daerah istimewa. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam pemaparan atau tanggapan saya mengenai perjanjian Giyanti yang saya pelajari ini, saya mohon maaf sebesar-besar mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.